Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Banyu Alam Sejati, jiwanya orang yang suci. Kali ini saya ada sebuah cerita. Kehilangan istri usai pernikahan kami sudah memasuki tahun ke-7. Pasang surut ombak badai pernikahan sudah sering terjadi, tapi syukur semua dapat dilalui dengan baik. 5 tahun pertama menjadi titik terberat ketika kami yang notabene masih pasangan muda belum memahami karakter masing-masing. Aku yang pendiam berbanding balik dengan istriku yang kerusa-kerusu dan ceplas-ceplos. Aku yang masa bodoh terhadap omongan orang lain berbanding terbalik dengan istriku yang gampang sakit hati kalau dapat omongan miring sedikit dari orang lain. Dia akan betah menangis berjam-jam karena merasa sakit hati, dan aku hanya mampu membiarkannya karena dinasehatinya atau dibujuk pun istri akan tetap seperti itu saat mendengar ejekan orang lain. Di tahun awal-awal pernikahan istriku sering meminta untuk dibelikan baju, skincare, atau sekedar perabotan rumah. Tetangga sering menggosipkan tentang kami, katanya walau sudah punya rumah sendiri tapi masih kosong. Ya, aku memang sudah memiliki rumah dari aku masih bujangan, tapi aku tak pernah menuruti kemauannya. Bagiku pantang mendengar ocehan tak bermutu dari orang lain. Istriku tetap sering mengeluh ini itu, minta itu, biar gak sakit hati dikatain para tetangga, begitu dalihnya. Aku tetap kokoh menolak, karena semua keuangannya memang aku yang pegang. Kalau bukan hal yang penting, jangan sampai menghambur-hamburkan uang. Itulah prinsipku. Hingga akhirnya aku kehilangan istriku. Dia tidak meninggal dunia ataupun pergi meninggalkan aku, tapi aku kehilangan sosoknya yang sangat ramai. Itu terjadi setelah Ramadan di tahun ke-5 pernikahan kami. Saat itu, aku mengajak pergi ke pasar untuk membeli pakaian untuk lebaran. Kami sudah lelah berkeliling pasar, tapi belum juga mendapatkan baju untuknya. Padahal aku dan anakku sudah dapat beberapa pastel pakaian. Sampai akhirnya aku lelah dan menyuruhnya untuk mencari sendiri. Kulihat dia ingin mengatakan sesuatu, kupaksa dia untuk bicara. Akhirnya dia bilang, dia hanya ingin baju gamis levis. Saat aku mengantar ke tempat yang menjual, aku kaget dengan harganya yang disebutkan 300.000 rupiah. Pikirku jika dibelikan baju lain dapat beberapa pasang. Aku menolak dan mengajaknya mencari baju yang lain. Dia diam dan berkata, kalau sejak gadis dia ingin sekali memiliki baju seperti itu. Toh itu harganya belum pas, masih bisa ditawar. Tapi aku tetap menolaknya. Akhirnya dia hanya diam dan melangkahkan kakinya menuju arah parkir. Saat aku mengajaknya lalu untuk berkeliling mencari baju lain, dia hanya diam. Aku yang jengkel akhirnya memutuskan untuk pulang. Sepanjang perjalanan dia tetap diam tanpa suara. Sesaat kulirik spion motor, wajahnya sudah bersimbah air mata. Ada penyesalan di dalam hatiku, tapi sudah terlanjur separuh perjalanan untuk kembali ke pasar. Aku berniat nanti saja akan kuberi dia uang untuk membeli baju kesukaannya. Beberapa hari berlalu, istriku tetap diam. Dia menolak uangnya yang kuberikan untuk membeli baju kesukaannya. Bahkan saat hari raya tiba, dia pun tak membeli baju baru sama sekali. Dia berubah menjadi pendiam meskipun tugasnya sebagai istri tetap dia kerjaan seperti biasa. 2 tahun berlalu sejak hari itu, aku tak lagi mendapati istriku yang cerewet, ramai dan ceria. Yang ada kini hanya sosok pendiam, irit sekali bicara tapi masih mengurus rumah tangga dengan baik. Pernah aku memberinya uang dalam jumlah yang besar untuk membeli apa yang dia mau. Istriku menerimanya. Namun saat aku kembali dari bekerja, kudapati uang tersebut kembali ke dalam lemariku dengan utuh tanpa ada satu kata pun terlontar dari mulutnya. Kuperhatikan istriku kini semakin kurus, wajahnya begitu kusam dan tak pernah ada senyuman di sana. Dan hari ini, ketika dia sudah menghadiri rapat wali murid, kudapati dia memakai baju yang sudah pudar warnanya, dipadu rok hitam dari zaman dia masih gadis. Ketika hendak naik motor, kulirik sandal jepit yang sudah tipis dan kempil di beberapa sisi yang ia kenakan. Hatiku benar-benar terenyuh. Sebegitu sakitnya luka yang pernah kutorehkan, sampai dia tak pernah lagi memintaku ini dan itu. Hujan membuatku lari tergopoh-gopoh untuk mengambil jemuran
Tiba-tiba tanganku tertusuk benda tajam seperti peniti di berak istriku. Kupandangi baju-baju yang ada, semua pun sudah pudar dan beberapa ada yang berbintik hitam. Mungkin karena cuci kering pakai oleh istriku. Sedangkan pakaianku semuanya bersih tanpa noda. Sakit di hati ini begitu terasa. Maafkan aku, istriku. Aku menunggunya pulang dan saat dia pulang aku semakin merasa sakit. Luar biasa. Istriku pulang dengan membawa tabungan 20 juta. Diserahkan uang itu kepadaku. Saat kutanya uang dari mana, dia menjawab, bukankah itu uangmu? Uang yang kamu berikan untuk makan aku dan anakku, tapi tak pernah kupakai, dan aku pun tak pernah mengambilnya untuk keperluanku, karena aku tahu uang itu terlalu haram jika kugunakan untuk kebutuhanku sendiri. Jadi kukembalikan sisa-sisanya, ucapnya dengan buliran bening menyembul di sudut sayunya. Semoga para laki-laki tahu betapa berharganya seorang istri rela meninggalkan ayah ibunya untuk tinggal dengan suaminya. Maka berikan yang terbaik untuk istri. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.